Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Ramadhani Sobra dari kelas 2D3 LKA NRP 21205027. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan karakteristik sistem loop terbuka dan tertutup. Karakteristik sistem loop dan terbuka dan tertutup. Tujuan, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan dan karakteristik sistem kontrol loop terbuka dan tertutup. Dasar teori, sistem kontrol otomatis dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sistem kontrol loop terbuka dan kontrol loop tertutup, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Gambar 1, sistem kontrol loop terbuka. Gambar 2, sistem kontrol loop tertutup. Perbedaan dari gambar 2 ini adalah gambar 1, sistem kontrol loop terbuka yaitu tidak memiliki feedback, sedangkan kontrol loop tertutup memiliki feedback. Pada sistem kontrol loop terbuka, keluaran dari sistem kontrol yang tidak digunakan untuk memperbaiki respon performance dari sistem kontrol, sehingga keberadaan gangguan disturbance yang berubah-ubah tidak dapat dikompensasi oleh controller, sehingga keluaran dari sistem kontrol akan cenderung berubah-ubah tidak sesuai dengan reference input. Pada sistem kontrol loop tertutup, seperti ditunjukkan pada gambar 2 tadi, keluaran output dari sistem yang dikontrol digunakan sebagai umpan balik atau feedback melalui sensor transducer. Feedback akan digunakan dengan input reference dan menghasilkan error. Error akan menjadi sinyal input controller dan menggerakkan proses plant. Adanya gangguan disturbance akan menyebabkan perubahan pada output dan otomatis akan terdeteksi oleh controller melalui perubahan sinyal error, sehingga controller akan bekerja untuk memperbaiki output dari proses sehingga nilainya sama atau mendekati reference. Peralatan yaitu pertama, personal komputer, 2, MATLAB, Simulink, Octave. Prosedur dan hasil percobaan. Sistem kontroler terbuka. Pertama, sebuah motor DC mempunyai model dalam bentuk transfer function sebagai berikut. Y per U sama dengan G sama dengan 1 per S plus 10, di mana Y sama dengan output kecepatan putar motor atau RPM, U sama dengan input tegangan DC volt. Desain simulasi sistem kontroler terbuka dengan software Octave. Ini adalah codingan yang telah saya siapkan. Begini. Di sini saya akan menjalankan codingannya. Mari kita simulasikan. PKG lewat kontrol. Ini adalah respon-responnya. Figur 1 responnya begini, figur 2 responnya seperti ini. Seperti yang kita lihat. Selanjutnya, 2. Jalankan simulasi dengan menekan tombolan, amatin sinyal input dan output pada osiloskop, ubah-ubah gain controller, jelaskan hasil pengamatan Anda pada fase sinyal output dengan adanya perubahan gain, seperti yang kita simulasikan tadi. Hasilnya seperti ini. 3. Berapa nilai gain yang
yang menghasilkan output terbaik, di mana sinyal output sama dengan sinyal input. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, apabila nilai gain controller di bawah 100, maka hasilnya dari sinyal input dan output yang dihasilkan tidak sama. Lalu, apabila nilai gain controller di atas 100, maka hasilnya sama. 4. Tambahkan gangguan berupa sinyal input state dengan time 1, initial fuel sama dengan 0, final fuel sama dengan 1, sample time sama dengan 1. Baiklah, kita akan mensimulasikan di aplikasi Octave. Ini adalah hasil codingan yang telah saya siapkan terlebih dahulu sebelumnya. Beginilah codingannya. Mari kita jalankan simulasinya. Ini adalah hasil figur 1, 2, dan 3. Figur 1 hasilnya seperti ini, figur 2 begini, figur 3 seperti ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan tadi. Ini adalah hasil gambar yang kita simulasikan tadi. 5. Dengan nilai gain terbalik yang Anda dapatkan sebelumnya pada langkah nomor 4. 6. Jalankan simulasi dengan menekan tombol run, amatin sinyal pada osiloskop. Mari kita simulasikan lagi. Ini adalah hasil codingannya. Mari kita simulasikan. Dan beginilah hasilnya figur 1. Selanjutnya, mari kita menjelaskan dari PPT tadi. Seperti yang digambar tadi, inilah ada hasilnya. Sistem controller tertutup. 7. Desain simulasi controller tertutup untuk mengontrol kecepatan motor DC. Mari kita simulasikan. Ini adalah hasil codingannya yang saya siapkan terlebih dahulu. Selanjutnya, mari kita simulasikan dengan menekan tombol run. Ini ada hasilnya figur 1, hasilnya seperti ini, dan 2 seperti ini. Seperti yang kita lihat. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita. Analisa. Dari praktikum yang dilakukan, diketahui bahwa percobaan sistem controller terbuka, output luaran yang tidak digunakan lagi untuk feedback pada masukannya. Sehingga apabila ada gangguan pada masukannya, maka aliran
akan bisa sesuai dengan reference dan bisa berubah-ubah. Untuk kontrol loop tertutup, outputnya bisa digunakan untuk menjadi feedback pada masukannya melalui transducer atau sensor. Feedback ini yang digunakan untuk membandingkan bagaimana harusnya input diperlakukan. Semisal ada gangguan pada input, sistem bisa melakukan penyesuaian yang tepat agar luaran bisa tetap reference yang digunakan. Kesimpulan dari praktikum yang kita lakukan tadi, yang dapat diambil dari praktikum ini adalah bahwa sistem kontrol loop terbuka tidak memiliki feedback, sehingga output akan berubah-ubah sesuai yang telah terjadi dengan input. Sedangkan pada sistem kontrol loop tertutup, terdapat feedback yang digunakan untuk menjadi patokan harus bagaimanakah inputnya, sehingga output akan menjadi dengan reference yang ditetapkan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.